adik-adik, berjumpa lagi di tahun yang baru. Ya, ini minggu pertama di tahun 2021. Akhirnya kita sudah memasuki tahun 2021 ya, meskipun keadaan dari virus corona belum baik. Tapi gak apa-apa, kita masih diberikan kesempatan sama Tuhan untuk bisa beribadah, untuk bisa memuji nama Tuhan. Nah, sebelumnya adik-adik duduk dulu yang rapih ya, duduk dulu. Dari situ persiapkan Alkitabnya. Oke, sebelum kita melanjutkannya, kita mau mengajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Yuk mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk tahun yang baru ini. Dan terima kasih Engkau telah menyertai kami hingga saat ini. Tuhan, ajar kami untuk bersyukur selalu, bahkan di saat-saat kami tidak mampu ya Tuhan untuk bersyukur. Tapi ajar kami untuk selalu mengucap syukur kepada Engkau dalam setiap situasi, baik itu kami dalam keadaan senang maupun dalam keadaan kami sedih. Tuhan, kami menyerahkan ibadah pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang menolong setiap kami, dan biarlah ya Tuhan, firman yang kami dengar ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari nantinya. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Nah adik-adik, untuk mengucap syukur pada pagi hari ini, di tahun yang baru ini, kita mau kembali lagi nih datang sama Tuhan. Mungkin dari adik-adik ada yang masih menikmati masa-masa liburan, tapi langsung mengajak kita untuk datang yuk hari Minggu, kita datang kembali ke hadapan Tuhan. Kita menyanyikan Bapa-Ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita nyanyikan sekali lagi dengan penuh ucapan syukur. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Ya adik-adik, kita tidak boleh berhenti untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Nah adik-adik, di tahun yang baru ini mungkin adik-adik mulai mempersiapkan tahun baru udah selesai. Waktunya untuk ke sekolah, adik-adik mempersiapkan lagi untuk kembali ke sekolah. Nah adik-adik, tapi dalam masa persiapan sekolah biasanya kita ngapain aja nih? Mungkin kalau misalnya adik-adik masih libur, ada yang bantuin mama, tapi ada juga yang masih males-malesan di rumah. Nah adik-adik, kita mau nih diajarkan untuk melakukan kebaikan. Kita melayani Tuhan dengan membantu orang tua kita. Kita nggak boleh berbuat jahat kepada orang tua kita. Nah,
Kenapa? Karena Tuhan melihatnya adik-adik. Kita mau menyanyikan mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Kita nyanyikan sekali lagi. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Iya adik-adik, jadi Tuhan melihat semua yang kita perbuat. Jadi ingat, kita nggak boleh melakukan perbuatan jahat. Kita harus melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Nah adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan kita saat ini. Ya adik-adik, sudah tahu bagaimana caranya kan? Bisa kasih ke orang tua atau bisa dikumpulkan sendiri dulu untuk nanti bisa dibawa ke gereja. Nah adik-adik, sambil mengumpulkan persembahan, kita mau menyanyikan persembahan kami pada hari ini. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Yuk kita berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberikan kecukupan, memberikan berkat kepada orang tua kami sehingga kami bisa memberikan persembahan. Ya Tuhan, biarlah persembahan kami ini dapat digunakan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan, Engkau yang memberkati orang-orang yang mengelola persembahan kami. Biarlah mereka bisa mengelolanya dengan baik dan menjadi kemuliaan nama-Mu. Kami menyerahkan ya Tuhan persembahan kami ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Nah adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, yuk kita mempersiapkan hati kita. Adik-adik duduk dengan tenang dan kita akan menyanyikan firman Tuhan ku dengar. Biarlah firman Tuhan yang nanti kita dengar ini dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-harinya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat.
adik-adik yang ada di rumah, apa kabarnya? Selamat tahun baru ya. Nah, sekarang ketemu lagi sama Lause di sini. Dan sekarang Lause senang sekali karena hari ini ditemenin sama Ika. Nah, Ika, kamu mau nggak nyapa teman-teman kamu yang ada di rumah? Mau. Ayo silahkan. Hai, teman-teman yang ada di rumah. Apa kabar? Aku senang deh hari ini bisa ketemu lagi sama kalian di sini. Hai. Udah Oke. Nah, hari ini kita akan kembali belajar Alkitab. Nah, sebelumnya Lause ajak kita untuk berdoa. Nah, yuk. Ika mau ajak-ajak teman-teman kamu di rumah untuk berdoa. Bagaimana cara bersikap yang baik ketika mendengarkan firman Tuhan? Oke. Teman-teman yang ada di Rona, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, yuk kita lakukan 3D. Kata itu. Duduk, diam, dan dengar. Oke? Ya, bagus. Yuk kita berdoa dulu yuk adik-adik di rumah. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur hari ini kami boleh kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Tuhan tolong kami semua agar kami dengan baik, dengan tenang bisa mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semuanya. Terima kasih. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, sebelum lanjut ke cerita, Lause mau ajak dulu kalian main tebak-tebakan buah. Hah? Iya, tebak-tebakan buah. Apa itu, Sa? Coba ya. Lause mau nanya nih. Buah apakah ini? Aku berwarna kuning. Kalau dipotong-potong, itu bentuknya jadi bintang. Nah, buah apakah itu? Ayo, Ika tahu nggak buah apa? Nggak tahu, nggak tahu. Ayo, adik-adik yang di rumah, tahu nggak buah apa itu? Warnanya kuning, kalau dipotong itu berbentuk bintang. Apa? Ya, betul, belimbing. Nah, belimbing ya, pinter tuh adik-adik yang ada di rumah. Bisa nebak buah belimbing. Satu lagi deh, satu lagi ya. Nah, satu lagi buah, coba tebak. Aku adalah kulitku berwarna hijau. Nah, terus daging buahnya berwarna merah atau bisa juga kuning. Nah, terus ada bijinya kecil-kecil warnanya hitam. Rasanya manis, enak, banyak airnya. Nah, buah apakah itu? Tahu Ika? Nggak tahu. Aku pusing nggak tahu. Coba tanya teman-teman kamu di rumah tahu nggak? Teman-teman tahu nggak? Buah apa itu? Apa bilang? Apa adik-adik di rumah bilang? Semangka? Nangka. Iya betul, buah itu adalah buah semangka. Berarti adik-adik yang ada di rumah pinter-pinter ya.
Masa aku nggak bisa jawab? Berarti aku ada dong. Enggak, kamu nggak tahu aja. Nah, tapi nih ngomong-ngomong, ada buah yang tidak boleh dimakan. Nama buah itu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, maksudnya apa ya? Kok ada buah yang tidak boleh dimakan? Nah, yuk adik-adik yang ada di rumah, sama Ika juga, kita akan baca Alkitab, kita akan buka Kejadian 2 ayat 15 sampai 17. Udah ketemu? Kita baca bersama-sama ya. Alkitabnya sudah siap kan semua? Yuk kita baca sama-sama. Kejadian 2 ayat 15 sampai 17. Kita baca. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, ceritanya ada di dalam Kejadian 2. Nah, Tuhan menciptakan manusia pertama yang bernama Adam dan Hawa. Nah, Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, katanya, kalian tinggal di sini. Kalian boleh memakan buah yang ada di taman ini. Kecuali satu, katanya. Buah yang bernama buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, katanya. Karena kalau kalian memakannya, kalian pasti akan mati. Nah, Adam pun dan Hawa tahu bahwa ada satu buah yang tidak boleh mereka makan karena Tuhan melarangnya. Nah, suatu hari ada seekor ular. Takut. Dah, itu kan cuman gambar. Nah, lanjut ya. Kamu perhatiin, jangan banyak ngomong. Diem ya, kamu dengerin Lause aja ngomong ya. Oke. Nah, suatu ketika ular menghampiri Hawa. Dia menggoda Hawa untuk supaya memakan buahnya. Ular itu berkata, kamu sebenarnya boleh makan ini. Justru kalau kamu makan buah ini, kamu nanti akan menjadi seperti Allah. Tahu mana yang baik, mana yang jahat. Gak apa-apa, makan aja biar nanti kamu menjadi seperti Allah. Nah, lama-lama Hawa pun menjadi tergoda untuk memakan buah itu. Karena kelihatannya buah itu sangat enak sekali untuk dimakan. Nah, lalu Hawa pun pada akhirnya memakan buah itu dan memberikannya juga kepada Adam untuk supaya memakannya juga. Nah, disitulah adik-adik kejatuhan manusia, awal kejatuhan manusia, yaitu apa? Melanggar perintah Tuhan. Mereka tidak taat pada perintah Tuhan.
Tuhan padahal sudah melarang untuk supaya jangan memakan buah itu. Tetapi Hawa dan Adam malah memakannya. Nah, apa yang terjadi? Terjadi perubahan besar kepada mereka. Ketika mereka memakan buahnya, mereka menjadi berubah. Mereka menjadi ada rasa takut, cemas. Lah, Tuhan pun tahu. Tuhan datang menghampiri mereka. Katanya, apa yang kamu lakukan? Kamu sudah melanggar perintahku. Adam pun menjawab Tuhan. Tuhan, Hawa yang memberikan buah itu kepadaku. Maka aku makan, kata Hawa. Tuhan, ular itu yang menggoda aku supaya aku makan. Kelihatan kan adik-adik, dari situ mereka mulai saling menyalahkan. Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular. Tuhan pun marah. Tuhan lalu mengutuk ular. Mulai hari ini, engkau akan berjalan dengan perutmu. Kamu akan berjalan dengan cara menjalar tanah. Debu adalah makananmu seumur hidup. Nah, lalu Tuhan pun berkata kepada Hawa, dan kau Hawa, kamu akan mengalami kesakitan ketika kamu akan melahirkan. Tuhan pun berkata kepada Adam, Adam, begitupun juga kamu akan bekerja sangat keras untuk menghidupi seluruh keluargamu. Keluh pesah akan kamu rasakan. Nah, setelah itu Tuhan pun mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden. Nah, sebelumnya Adam dan Hawa tidak perlu repot-repot mencari makanan karena semua sudah tersedia di Taman Eden. Nah, tapi karena Adam dan Hawa telah melanggar perintah Tuhan, jadinya sekarang Adam dan Hawa tidak boleh tinggal lagi di Taman Eden. Tetapi Adam harus mencari usahanya sendiri, bekerja keras. Nah, lalu Tuhan pun menempatkan 2 malaikat di Taman Eden supaya mereka tidak masuk lagi ke Taman Eden. Adam pun dan Hawa sekarang sangat menderita. Mereka bekerja keras untuk mencari kehidupan mereka sendiri, mencari makanan dan lain-lain. Adam dan Hawa tidak taat pada perintah Tuhan. Itu adalah sebuah dosa. Ya, betul. Itu adalah sebuah dosa. Kenapa? Karena Adam dan Hawa lebih mendengarkan dan melakukan bujukan iblis daripada mentaati perintah Tuhan. Ya, betul. Jadi Adam dan Hawa lebih mendengarkan bujukan iblis daripada mentaati perintah Tuhan. Nah, akibatnya apa? Akibatnya mereka mengalami berbagai macam penderitaan. Nah, adik-adik, Tuhan ingin kita semua menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan dan kepada mama papa. Nah, taat berarti apa? Melakukan seperti yang diperintahkan tanpa banyak membuat berbagai macam alasan untuk menghindarinya. Nah, contohnya misalkan ketika orang tua kita mengingatkan untuk saat teduh. Nah, kita biasanya mencari alasan. Iya mah, nanti sebentar lagi mah, ini aku kagok lagi, ini kerjaanku belum selesai, nanti mah nanti. Akhirnya apa? Lupa. Nah, atau kalau enggak, mama kita mengingatkan untuk mengerjakan PR. Nah, tapi apa?
Apa yang kita lakukan biasanya? Ya Ma, nanti bentar lagi ya, jam 2 kerja, baru kerjaan PR. Benar Ma, benar jam 2, ditunda-tunda gitu ya. Nanti akhirnya apa? Lupa. Nah, hari ini kita belajar dari Adam dan Hawa. Nah adik-adik, apakah adik-adik mau menjadi anak yang taat kepada Tuhan dan kepada mama dan papa? Nah, hari ini Lose ajak kita untuk ayat hafalan ya. Ayat hafalannya dari Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sekali lagi ya, Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Rasa aku mau dong ayat hafalan. Ya boleh. Tapi jangan lihat loh. Enggak, aku sudah bisa. Oke, coba lo tutupin ya matanya ya. Oke. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Betul kan Lase? Betul, pinter Ika ya. Nah adik-adik, Ika sudah bisa ayat hafalan. Nah sekarang adik-adik ayat hafalannya dihafalin di rumah ya, oke? Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh kembali diingatkan untuk bagaimana menjadi anak yang taat. Tolong Tuhan pimpin kehidupan kami. Tolong ingatkan kami selalu untuk kami selalu taat kepada Tuhan, kepada mama dan papa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, cerita firman Tuhannya sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan bersama lose-lose yang lain ya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Dah.